Yeah. Oke guys, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan video yang sangat-sangat viral, yaitu tentang Isabella Guzman yang telah membunuh ibu kandungnya dengan menikam ke wajah dan lehernya sebanyak 151 kali. Oke, tanpa basa-basi langsung kita cek videonya. Check it out. Oke, kalian sudah melihat videonya. Sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Isabel Guzman ini. Jadi saat ibunya pulang kerja pada jam 9.30 malam, ibunya pergi ke lantai 2 untuk ke kamar mandi. Sedangkan saat itu ayahnya Ryan Hoy itu berada di lantai 1. Nah, saat ibunya ke kamar mandi dan sudah di kamar mandi, Isabella muncul dan langsung menerobos ke kamar mandi. Saat itu langsung Isabel menikam ibunya tepat di lehernya dan di kepalanya sampai 151 kali. Saat itu ayahnya mendengar suara dentuman keras. Dan si ibunya ini meneriakkan nama suaminya Ryan Hoy. Dan akhirnya Ryan Hoy ini pergi ke lantai 2 untuk melihatnya. Dan apa yang terjadi? Ryan Hoy melihat darah bercucuran dari kamar mandi. Kemudian ia mencoba untuk mendobrak dan melihat isi kamar mandi tersebut, tetapi Isabella Guzman menghalanginya. Dan akhirnya Ryan Hoy pergi ke bawah untuk menelpon polisi dan menceritakan kejadian itu. Dan apa yang terjadi? Itu ayahnya kembali ke atas, ke lantai 2, dan melihat Isabel Guzman menodongkan pisau ke arah ayahnya. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa dan Isabel Guzman begitu saja melewati ayahnya dan ia pergi kabur. Ya, kacau. Kabur. Nah, setelah Isabel kabur, ayahnya melihat ke kamar mandi dan melihat istrinya tergeletak di kamar mandi dan badannya bercucuran darah. Ayahnya terperangah. Pasti sangat sedih sekali, tidak bisa bayangkan. Sesaat kemudian baru polisi datang. Dan setelah itu berlalu, baru setelah 16 jam kemudian akhirnya Isabella tertangkap oleh polisi. Akhirnya ya, begitu ceritanya guys. Nah, setelah kejadian itu Isabella diadili di persidangan dengan dakwaan pembunuhan tingkat 1 dan kejahatan kekerasan. Ya. Dan apa yang terjadi? Hakim memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah dengan alasan gangguan kejiwaan, yaitu skizofrenia paranoid. Dan Isabella ini masuk ke rumah sakit jiwa pemerintah di Pueblo, Colorado pada Desember 2013. Ini sangat kontroversial bagi kalian. Terutama kita akan melihat ini dari sisi pembunuhan yang sadis. Padahal hukum itu melihat
bukan hanya pada hukuman dan penjara, tetapi pada keadilan. Nah, kalian sekarang pada pihak yang mana, guys? Pada pihak yang menyatakan Isabella bersalah atau Isabella tidak bersalah? Kalian pasti dibuat marah dengan, "Wow, kenapa vonisnya tidak bersalah seperti itu?" Nah, di sini yang penting yang akan kita bahas tentang alasan kenapa orang yang mempunyai gangguan jiwa seperti skizofrenia, paranoid itu tidak bersalah. Kita akan membahas skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang sangat serius yang mengacaukan persepsi, pikiran, perasaan, proses kognitif, dan perilaku. Biasanya skizofrenia itu ditandai dengan gejala-gejala seperti delusi dan halusinasi. Ya, apa itu delusi? Delusi adalah keadaan di mana seseorang meyakini sesuatu yang tidak nyata dan bagi dia adalah nyata. Dirinya merasa dikendalikan oleh kekuatan luar, misalnya seperti dikejar-kejar oleh makhluk buas atau sesuatu yang ingin mencelakai dirinya. Sebenarnya semua itu tidak nyata, tetapi seorang skizofrenia itu merasakan bahwa itu adalah nyata. Dan yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi adalah gejala saat indera seseorang mengalami hal yang tidak nyata dan dia menganggap bahwa itu nyata adanya. Dan halusinasi ini bermacam-macam, ada halusinasi verbal, contohnya adalah ketika seorang skizofrenia ini melihat seseorang di depannya. Jadi ia berbicara dengan seseorang di depannya, padahal kita tidak melihat seseorang di situ. Jadi seakan-akan ia seperti berbicara sendiri. Nah, itu skizofrenia ya. Halusinasi verbal di mana ia seperti melihat seseorang dan bagi dia itu adalah nyata. Dan ada juga halusinasi auditori, yaitu pendengaran, di mana ia merasa seperti mendengarkan bisikan-bisikan dari orang lain. Dan itu saya rasa sangat-sangat menyakitkan dan menderita ya. Selain delusi dan halusinasi, penderita skizofrenia juga mengalami gangguan seperti kekurangan dalam berekspresi, kekurangan dalam menghadapi masalah dan penalaran, dan melakukan hal yang tidak masuk akal. Setelah melihat penjelasan saya tentang skizofrenia, apakah kalian tetap pada pendirian kalian bahwa Isabella Guzman bersalah atau Isabella Guzman tidak bersalah? Atau mungkin kalian berpikir bahwa Isabella Guzman itu sangat-sangat menderita dan kita tidak tahu penderitaan apa yang dia